Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan sila ini, setiap warga negara berhak memiliki kebebasan untuk memeluk agama yang diyakininya. Selain itu, setiap warga negara juga berhak beribadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sila kedua Pancasila berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, manusia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama. Setiap insan berhak mendapatkan perlakuan yang sama, walaupun latar belakang yang berbeda. Selain itu, bangsa Indonesia juga menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM. Di mata hukum yang berlaku, setiap orang juga diperlakukan secara adil, yakni sama dan setara. Pak, saya ini anak polisi, Pak. Orang tua saya bertugas di Polda Sumut, Pak. Mohon maaf, saya hanya menjalankan peraturan dan saya hanya menindak pengendara yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, seharusnya kamu sebagai anak polisi, kamu lebih paham dan mengerti. Dan kamu sebagai contoh kepada kawan-kawan yang lain. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Berdasarkan sila ketiga, warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, walaupun tidak berada di daerah asalnya. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, budaya, bahasa, dan juga agama. Kita sebagai warga negara Indonesia harus saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Setiap warga negara harus mendapatkan perlakuan yang sama, dimanapun dia berada. Tidak boleh ada yang namanya diskriminasi, seperti membuli maupun menjelek-jelekkan orang lain yang memiliki latar belakang yang berbeda dengan kita, baik itu perbedaan suku, ras, maupun agama. Karena hal itu dapat menyebabkan peperangan yang dapat memecah belah masyarakat Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus tetap bersatu agar bangsa kita menjadi semakin kuat. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berisi tentang sikap musyawarah dan demokrasi untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi, hak kita sebagai warga negara adalah untuk mengeluarkan pendapat yang bersifat membangun di sebuah musyawarah. Yang mengartikan bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan rumah yang layak, pakaian yang layak, dan makanan yang layak. Contoh hak dari sila kelima adalah menerima sembako dari pemerintah, menerima bantuan dari pemerintah, dan lain sebagainya. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Maksudnya, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemerintah wajib memberikan dana tunjangan bagi warga negara yang kurang mampu, seperti kartu BPJS untuk menunjang bidang kesehatan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat. Penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tercermin dari adanya partai-partai politik yang menampung dan mewakili aspirasi rakyat dalam pemerintahan. Adapun penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, seperti dengan adanya perkumpulan Karang Taruna, yang di dalamnya para warga berhak untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat mereka demi mencapai tujuan bersama. Walaupun dalam lingkup yang relatif kecil, namun penerapan isi dan makna pasal 28E ayat 3 sudah cukup terlaksana dengan baik. Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran
dan wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Hak dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28H Ayat 1 yang berbunyi, memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan, yang mengartikan bahwa seluruh warga atau masyarakat Indonesia wajib atau berhak menerima pelayanan kesehatan seperti masyarakat wajib menerima vaksin dan tanpa ada biaya bagi orang-orang yang menengah ke bawah. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Hak yang terdapat pada pasal ini adalah fakir miskin dan anak-anak yang terlantar berhak mendapatkan sekolah gratis dan beasiswa dari pemerintah, juga berhak mendapatkan perawatan dari negara, dan juga berhak mendapatkan jaminan sosial dan diberdayakan oleh negara. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Hak dari pasal tersebut adalah kita sebagai masyarakat berhak untuk menggunakan sumber daya alam di Indonesia. Contoh sumber daya alam seperti tanah. Tanah digunakan untuk bertani, laut digunakan untuk memancing atau mencari ikan, dan taman digunakan untuk berkebun dan lain-lainnya.